Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbani Seri Saputra, NIM 220302501045 dari kelas PKO D angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan teori behavioristik. Teori behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organis sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Menurut teori, behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar yang mengendapkan perubahan terhadap perilaku siswa sebagai hasil proses dalam pembelajaran disebut sebagai teori belajar behavioristik. Munculnya perubahan dari tingkah laku siswa yang terjadi karena adanya interaksi stimulus dan respon. Disebut juga teori behaviorisme, memiliki orientasi pada perilaku yang lebih baik. Dalam arti teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Dari hal ini timbul konsep manusia mesin atau homo mechanicus. Adapun ciri-ciri dari teori ini, yang pertama, A. Mementingkan faktor lingkungan. B. Menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. C. Bersifat mekanis. D. Mementingkan masa lalu. E. Mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. F. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. G. Menekankan pentingnya latihan. H. Mementingkan mekanisme hasil belajar. I. Mementingkan peranan, kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut S atau R psikologis, artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Prinsip teori belajar behavioristik. Prinsip pertama adalah jika seseorang sudah memperlihatkan perubahan perilaku, maka bisa disebut sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa adanya perubahan tidak dianggap mengikuti pembelajaran dalam teori ini. Hal yang paling penting diperhatikan dalam teori ini adalah interaksi antara stimulus dan respon, karena memang bisa diamati beberapa hal lain selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, terlebih jika hal itu tidak bisa diamati. Adanya penguatan atau reinforcement yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon. Adanya penguatan dapat berupa penguatan positif dan negatif. Jika kedua hal itu bisa dilihat, maka bisa diketahui sampai mana penerapan teori ini berjalan. Tokoh-tokoh teori belajar behaviorisme.
A. Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936. Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Ia mengemukakan bahwa dengan menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu yang menyadari ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Pavlov mengadakan percobaan laboratoris terhadap anjing. Dalam percobaan ini anjing diberi stimulus beserta sehingga terjadi reaksi bersyarat pada anjing. Contoh situasi percobaan tersebut pada manusia adalah bunyi bel di kelas untuk penandaan waktu tanpa disadari, menyebabkan proses penandaan sesuatu terhadap bunyi-bunyian yang berbeda dari pedagang makan, bel masuk, dan antri di bank. Dari contoh tersebut diterapkan strategi Pavlov. Ternyata individu yang dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus dari luar. Belajar menurut teori ini, suatu proses perubahan yang terjadi dikarenakan adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi yang terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Kelemahan teori ini adalah belajar hanyalah terjadi secara otomatis, keaktifan dan penentuan pribadi dihiraukan. B. Thorndike 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori belajar ini disebut teori kontinuitas. Thorndike menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah dalam pendidikannya tentang proses belajar. Pelajar harus diberi persoalan. Dalam hal ini, Thorndike melakukan eksperimen dengan sebuah puzzle box. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup, yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila knob di dalam sangkar disentuh. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial dan error. Atas dasar percobaan di atas, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar. 1. Hukum kesiapan, Law of Readiness. Hukum kesiapan diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang akan memberi hasil yang diinginkan, namun dengan catatan, yakni jika ada kesiapan dalam hal ini baik yang dilakukan oleh tenaga pengajar alias guru maupun para peserta didik. Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asuasi cenderung diperkuat. 2. Hukum latihan. Hukum latihan adalah semakin banyak berlatih atau latihan, maka akan semakin besar peluang untuk meraih keberhasilan. Dalam artian lain, kegiatan pembelajaran bisa berhasil jika peserta didik membiasakan diri untuk berhasil secara berkelanjutan dengan terukur. Hukum latihan akan menyebabkan makin kuat atau makin lemah hubungan S atau R. Semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Hukum ini sebenarnya tercermin dalam perkataan Repetitious
er studium atau prince make perfect. 3. Hukum akibat atau efek. Hukum efek merupakan efek yang akan dirasakan oleh para anak didik setelah melakukan pembelajaran. Apakah akan bertambah motivasinya dalam belajar? Hubungan stimulus dan respon cenderung diperkuat bila akibat menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Rumusan tingkat hukum akibat adalah bahwa suatu tindakan yang disertai hasil yang menyenangkan cenderung untuk dipertahankan dan pada waktu lain akan diulang. Jadi, hukum akibat menunjukkan bagaimana pengaruh hasil suatu tindakan bagi perbuatan serupa. 4. Hukum siap. Hukum siap berarti adanya sikap yang berbentuk setelah proses melakukan pembelajaran. Adanya perubahan sikap juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal-hal ini berkaitan dengan apa yang didapat selama proses pembelajaran dilakukan atau berlangsung. C. Skinner 1904 sampai 1990. Skinner, mengapa reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar? Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal, mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Teori ini juga disebut dengan operan condizioni. Operan condizioni adalah suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Operan condizioni menjamin respon terhadap stimuli. Bila tidak menunjukkan stimuli, maka guru tidak dapat membimbing siswa untuk mengarahkan tingkah lakunya. Guru memiliki peran dalam mengontrol dan mengarahkan siswa dalam proses belajar sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. D. Albert Bandura 1925. Teori belajar Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan menirukan perilaku sikap dan emosi orang lain. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang berproses dalam observasi adalah perhatian, mengingat, produksi motorik, dan motivasi. Teori utama. A. Observational learning atau modeling adalah faktor penting dalam proses belajar manusia. B. Dalam proses modeling, konsep reinforcement yang dikenal adalah vicarious reinforcement. Reinforcement yang terjadi pada orang lain dapat memperkuat perilaku individu. Self-reinforcement, individu dapat memperoleh reinforcement dari dalam dirinya sendiri, tanpa selalu harus ada orang dari luar yang memberinya reinforcement. C. Menekankan self-regulatory learning proses seperti self-judgment, self-control. D. Memperkenalkan konsep penundaan self-reinforcement demi kepuasan yang lebih tinggi di masa depan. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. Tenaga pengajar yang menyusun materi atau bahan pembelajaran secara lengkap, bisa dari materi yang sederhana hingga rumit atau kompleks. Dalam proses pembelajaran, tenaga pengajar atau guru lebih banyak memberi contoh berupa instruksi. Apabila guru menjumpai kesalahan baik itu secara materi maupun dari anak didik, maka harus segera diperbaiki. Guru dalam hal ini akan lebih aktif memberi
pelatihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan sebagai target yang ingin dituju. Guru kemudian akan memberikan evaluasi yang didasarkan pada perilaku yang dilihat dari peserta didik yang diajari. Guru juga harus memberi penguatan atau disebut dengan reinforcement. Hal ini dilakukan baik dari sisi positif maupun negatif. Kelebihan teori belajar behavioristik. Peserta didik harus dibiasakan agar selalu berlatih dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas. Selain itu adanya kelunturan, refleks, dan adanya daya tahan. Teori behavioristik maupun memberi dorongan terhadap peserta didik agar dapat berpikir secara linier dan konvergen. Teori pembelajaran ini memudahkan peserta didik dalam mencapai suatu target tertentu yang dapat dari pembelajaran. Kekurangan teori belajar behavioristik memberi batasan kreativitas, produktivitas, dan imajinasi yang seharusnya bisa menjadi hak peserta didik. Proses pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik dalam hal ini menjadi terkesan pasif. Memiliki potensi dapat memunculkan hukuman verbal dan fisik, bisa itu ketika peserta didik melanggar aturan. Munculnya kesulitan karena dalam menjelaskan kondisi belajar yang kompleks tentu tidak mudah. Selain itu juga hanya mengacu pada stimulus dan respon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.